Di mana pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, tema yang akan kita bahas yaitu tentang fi tahrimi ta'khir salati an waqtiha 'amdan wa istihbab ta'jiliha li awwalil waqti. Yakni mengenai keharaman mengakhirkan salat dari waktunya dengan sengaja. Dan bab ini juga membahas mengenai disunnahkannya menyegerakan salat pada awal waktunya. Wa bisanadil muttasil ilal musannif qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah lil musallin, bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca ayat ini sebaiknya jangan wakaf di situ. Ya. Nah, jangan wakaf, berhenti maksudnya. Ya, jangan wakaf di situ. Di musallin itu. Nanti kalau Bapak Ibu buka Al-Qur'an, coba lihat, perhatikan betul-betul ada alamatul waqf. Alamat wakaf terlarang di situ, huruf lam kecil. Itu coba buka. Kalau Quran cetakan tabaah Indonesia, itu ada. Ya. Kalau yang Madinah itu tidak ada. Ya. Coba lihat. Ada tanda wakaf lam kecil, itu wakaf mamnu', yakni wakaf terlarang. Tidak boleh berhenti di situ, kecuali napas darurat. Kalau napasnya darurat, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau bisa, usahakan jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena membawa kepada fasid makna, rusak maknanya. Membuat orang-orang yang mendengar itu, mustami'in, jadi ragu dengan maknanya. Ya, yang mengerti makna. Ya, kalau tidak ngerti, ya dia tidak ragu-ragu. Ya. Ya. Yang ngerti makna, dia ragu. Ya. Coba perhatikan betul-betul. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan solat. Wakaf dia di situ. Orang solat masuk neraka semua itu. Ya. Jadi kalau kita belajar al-waqfu wal ibtida, wakaf dan ibtida, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang terbaik ya untuk sekarang ini yang saya baca, tapi belum ada terjemahnya. Nama kitabnya Manarul Huda fil Waqfi wal Ibtida. Itu 2 jilid, luar biasa pembahasannya. Ya, tak lepas daripada pembahasan nahwu, ya. Apakah makna sebelum dan sesudah masih bersangkutan? Dalam segi makna ataupun i'rabnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini masalah sifat mausuf nih di sini, masalah sifat dan mausuf, ya. Jadi kalau seseorang membaca berhenti di musallin ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membawa kepada fasid makna, rusak maknanya. Nah, sebaiknya ya wasal aja, tidak usah wakaf. Jadi ambil napas sampai mentok dulu Bapak Ibu. Ya. Masa enggak sampai itu fawailul lil musallin, berhenti di situ. Nanti dilanjutkannya alladzina hum, enggak boleh. Ya, enggak boleh itu. Berhenti di sifat tanpa mausuf enggak boleh. Berhenti di khabar tanpa mubtada enggak boleh. Ya, berhenti di taukid atau takkid tanpa muakkad enggak boleh.
Banyak perkara yang mesti kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, itu beda pula bidang ilmunya, itu bukan tajwid itu, Bapak Ibu. Masalah wakaf ibtidak itu beda bidang ilmunya. Ya, baik. Fawailul lil musallin alladzi, langsung wakaf, langsung wasal ya, maksudnya seperti itu, langsung wasal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi maknanya celakalah, maka celakalah bagi mereka yang mengerjakan salat yang mana, kan jelas itu. Yang mana salat mereka itu sahun. Ya, sahun ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak maknanya ya, banyak maknanya. Nanti akan dijelaskan itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka lah. Jadi orang salat yang seperti apa yang celaka itu? Ya, humul ladzi. Rasulullah menjelaskan, ya. Mereka adalah orang-orang yang yuakhiruna as-salah, mentakhirkan salat. Mengundur-ngundur waktu salat. Ya, bahkan sampai terluput waktunya. Itu juga nanti akan dibahas nih Bapak Ibu, ya, di dalam kitab ini tentang sahun ini. Siapa saja yang sahun itu, ya. Baik. Wal wail, dan adapun yang dimaksudkan dengan wail. Nah, ini wail dulu kita bahas di dalam segi makna tafsirnya, ya. Wal wailu, dan wail itu fawailul. Nah itu syiddatul azab, yaitu siksaan yang teramat dahsyat. Nah, itu. Waqila, dan menurut sebahagian pendapat yang lain, wadin fi jahannam. Wail itu adalah satu lembah, lobang, ya, jurang, fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Lau suyirat fihi jibalun, ya, lau suyirat fihi, jikalau gunung-gunung di dunia ini Bapak Ibu dimasukkan ke dalam lembah itu, ke dalam lubang wail itu, ya, maka ladzabat min syiddati harrihi, maka akan meleleh, hancur, habis semuanya karena saking panasnya lembah itu. Ya. Lau suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi. Ini masih lembah untuk orang-orang yang mentakhir, mengulur-ulur, mengundur-ngundur waktu salat nih Bapak Ibu, ya. Bukan lembah untuk orang yang tak salat sama sekali, itu beda lagi lembahnya itu, ya. Baik. Fahuwa maskanu man yuakhirus salata an waqtiha. Maka wail adalah rumah, maskan dikatakan di dalam kitab ini, yaitu rumah may yuakhirus salah, bagi orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya, ya. Apalagi yang tidak salat Bapak Ibu, ya. Lubang lembah jurangnya itu lebih khusus lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namanya apa Bapak Ibu? Ghayah. Ghayah. Tadi wail untuk orang yang sering mentakhir salat. Kalau yang meninggalkan salat, ghayah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Itu. Akan datang satu generasi, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyia-nyiakan salat. Ya. Ai tarakus salah. Yang menyia-nyiakan salat, yang tak salat. Kelak mereka akan dimasukkan ke dalam satu lembah, ya, yang bernama ghayya. Fasawfa yalqawna ghayya. Ya, itu wadin fi jahannam juga, itu satu lembah di dalam neraka jahanam. Jadi lembahnya itu banyak di dalam neraka jahanam, Bapak Ibu. Tapi yang paling ngeri ini ghayya, ya. Yang paling ngeri di antara sekalian lembah-lembah yang ada di dalam neraka jahanam itu, yaitu lembah ghayya, yang khusus untuk orang-orang yang meninggalkan salat itu. Di mana setiap lembah yang ada di dalam neraka jahanam itu Bapak Ibu, setiap harinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari panasnya lembah ghayya ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya.
Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masalah sahun, ya, sahun. Sebagian para ulama al-mufassirin ya mengatakan as-sahun ini di mana salat mereka itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi bukan lalai daripada waktunya saja, mengundur-undur waktu hingga terluput waktu. Bahkan dikatakan oleh para ulama al-mufassirin ya, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Dia sholat, ya, tapi pemikirannya kemana-mana. Jasad badannya saja dalam masjid, ya, tapi hatinya, pemikirannya merayap kemana-mana. Ya, memang kalau untuk fokus terus dari awal takbiratul ihram sampai salam itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, ya, ada tekniknya dan sudah sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya nukilkan daripada kitab Syarah Yaqut Nafis itu. Ya, ketika berdiri melihat ke tempat sujud, ketika ruku melihat ke arah kaki, ketika i'tidal kembali melihat ke tempat sujud, ketika sujud lihat ke arah batang hidung, ketika duduk di antara dua sujud lihat ke arah punggung telapak tangan, ya, punggung belakang telapak tangan. Kemudian ketika tasyahud, ya, lihat ke isyarat telunjuk kita. Ketika salam lihat ke bahu kita. Nah, itu kaifiyah. Ya, cara untuk mendapatkan ketenangan hati di dalam sholat supaya jangan merayap meraba-raba kemana-mana. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau sesekali dia ya menerawang, ya kan, sesekali dia menerawang merayap kemana-mana tak apa-apa, itu biasa Bapak Ibu. Ya, yang luar biasa itu kalau Bapak Ibu perturutkan. Nah, itu sampai Isra Mi'raj sholatnya. Ya, naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Ya, Bapak Ibu. Yang luar biasa itu kalau diperturutkan, ya. Jadi caranya ketika dia merayap kemana-mana, ya, ketika Bapak Ibu memikirkan sesuatu jangan diperturutkan, fokuskan kembali, tarik lagi itu, fokuskan ke titik awal bahwasanya aku sedang sholat, Allah memperhatikanku. Maka pentingnya menghadirkan sifat khasyah, takut kepada Allah di dalam sholat, ya, yaitu takut kepada Allah di dalam sholat. Merasa-rasa bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Itu muraqabah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abul Aliyah, ya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Abul Aliyah, innas salata fiha thalathu khisalin. Sesungguhnya salat itu mesti ada padanya 3 perkara. Ya, 3 perkara. Fa kullu salatin, dan setiap salat la yakunu fiha syai'un min hadhil khilal, kalau tidak ada salah satu daripada 3 perkara ini, kalau lebih bagusnya ketiga-tiganya ada. Nah, itu falaisat bisalatin, maka bukanlah salat namanya, kata Imam Abul Aliyah. Tengok, apa tak masuk neraka wel? Ya, kalau tak ada 3 ini Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Ini asas pondasi amal ibadah. Setiap amal ibadah mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua khasyah. Itu yang saya bilang tadi. Khasyah. Rasa takut mesti dihadirkan di dalam salat itu. Rasa takut kepada Allah. Sebaik-baik rasa takut yang kita hadirkan di dalam salat yaitu dengan menghadirkan sifat muraqabah. Menghadirkan pengawasan Allah itu di dalam salat kita. Kita merasa diawasi di dalam salat itu. Ya. Seperti CCTV yang selalu mengikuti kemana kita pergi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedang salat, ya, Allah sedang memperhatikanku, Allah sedang mengawasiku, ya. Jadi setiap kali menerawang kemana-mana pemikiran Bapak Ibu di dalam salat, hadirkan itu, ya, fokuskan kembali, ya, konsentrasikan kembali hatinya. Allah sedang mengawasiku. Dalam hati, ya, mesti merasa seperti itu, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula, ya, di waktu kita bekerja mencari nafkah, ya, di toko, di kedai, ya, di sawah, di ladang, mesti menghadirkan sifat itu. Maka terjauhlah kita daripada tipu menipu, mencurangi di dalam timbangan. Itu Bapak Ibu, menghadirkan sifat pengawasan itu, ya, muraqabah itu. Nah, itu yang dimaksud dengan inna rabbaka labil mirsad. Ya, sesungguhnya Allah, Rabbmu itu senantiasa menghintai-hintai kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah yang senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan zatnya, tetapi muraqabatuhu, muraqabahnya yang selalu mengikuti kemana kita pergi itu, pengawasannya itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang mesti ada di dalam salat itu, kata Imam Abul Aliyah, zikrullah. Zikir, mengingat Allah mesti ada. Ya. Jadi kalau imam bacanya masih lama, kita sudah selesai baca Al-Fatihah, baca surah-surah pendek, imam masih baca panjang, maka hati jangan putus daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti tersambung terus itu Bapak Ibu. Kalau kosong, maka masuklah iblis. Masuklah iblis mentalbis hati kita. Disuntikkannya racun-racun maksiat. Mulailah pemikiran kita menerawang kemana-mana, memikirkan hal-hal di luar salat. Ya, yang hilang di luar salat itu ketemu semua di dalam salat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengingatkan iblis laknatullah alaih. Itu ada pula yang spesial di situ tuh Bapak Ibu. Ya, Khanzab namanya. Dia spesialnya itu di situ. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ada 3 perkara itu di dalam salat itu. Kalau enggak ya apa? Imam Abul Aliyah mengatakan falaisat bi salatin. Bukan salat itu namanya. Terus apa namanya kalau bukan salat Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu kerjakan tapi enggak jamaah di sini loh, ya. Jadi apa namanya tuh? Kalau bukan salat apa namanya? Tunggang tunggi. Kalau bahasa Melayu tunggang tunggi namanya itu, ya. Ada gunanya. Maka fawailul lil salih. Itu yang masuk neraka wail itu. Yang masuk neraka wail, ya, lembah wail itu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajal Hakim. Kita lanjutkan kembali, telah dikeluarkan oleh Imam Hakim wa Turmudi dan oleh Imam At-Turmudi, ani Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a baina salatain." Sesiapa yang menggabung baina salatain, di antara 2 waktu salat, ya, dalam satu waktu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia takhir, ya, mengundur sampai dah mau habis waktunya. Atau terluput waktunya, masuk waktu salat yang lain. Digabungkannya lah 2 salat itu. Padahal bukan dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan keuzuran yang dibenarkan untuk menjamak-jamak salat. Ya, kalau dalam keadaan safar, dalam keadaan keuzuran yang dibenarkan, boleh Bapak Ibu, mau takhir, mau takdim, boleh. Ya, itu asalkan perjalanannya bukan karena maksiat seperti yang sudah saya bahas itu. Ya, perjalanan yang mubah, safar yang mubah, boleh. Mau takhir, mau takdim, boleh. Bapak Ibu, yang 4 dibuat 2, dikosor, boleh. Keringanan, rukhsah. Kalau enggak boleh. Sesiapa yang menggabung 2 waktu salat dalam satu waktu, faqad ata baban min abwabil kabair. Sesungguhnya ia telah mendatangi salah satu daripada pintu-pintu dosa besar. Nah, jadi kalau enggak dalam keuzuran betul-betul Bapak Ibu, ya, kalau bukan kena safar atau sakit, tidak usah. Ya, jangan dicoba-coba, Bapak Ibu. Ya, nah, maka sesungguhnya ia telah mendatangi salah satu daripada pintu-pintu dosa besar, minal kabair. Bentar lagi, nak lama dia tinggalkan sholat lagi, Bapak Ibu. Mundur-mundur, yang menggabung-gabung waktu, kemudian tinggal sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maka jika tidak dalam keuzuran yang dibenarkan, ya, jangan sesekali menggabung waktu salat itu. Terkadang orang kita nih Bapak Ibu gegara pesta. Banyak juga nih gara-gara pesta Bapak Ibu. Pesta pernikahan nih kan. Ngomonglah dia sama anaknya mempelai kan. Apa aja nak gabung aja salat zuhur asar di maghrib aja lah. Boleh mah, boleh lah, kita kan sedang pesta. Oh, hebat pula kitab emaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita sedang pesta nih, tidak apa-apa. Nanti luntur make upnya payah, make up lagi tuh susah. Dia mau di make up sama malaikat nampak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba ya. Gara-gara make up itu make up, kalau waktu pesta tuh ibu yang make up, mungkin bapak yang make up kan. Ibu-ibu yang bermake up nih. Kalau sedang pesta, ya, masuk waktu sholat, ibu berwudu, bersihkan semua. Bedak tebal tuh, make up tebal tuh, bersihkan betul-betul dulu. Jangan bedak tebal-tebal dulu Pak Ibu berwudu, enggak sah wudu, enggak sampai ke kulit. Ya.
Make up tuh dia kadang kalau kena air tuh kayak turun meluncur aja deh, kayak air di daun keladi. Ya, model itulah. Nggak kena ke kulit, bersihkan betul-betul dulu. Ya, boleh digabung sholat Pak Ustaz. Nanti susah make up ulang, jangan. Ya jangan. Nanti di make up sama malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa Abu Dawud wa akhraja Abu Dawud, dan telah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Ani Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar. Salasatun, ada 3 orang. La yakbalullahu ta'ala minhum salat. La yakbalullahu ta'ala minhum salatan. Ada 3 orang yang Allah tidak akan menerima salat mereka. Yang pertama, ar-rajulu ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum, ya suatu jamaah, salat jamaah, wa hum lahu karihun, padahal jamaahnya itu tidak suka dengannya. Nah, itu tentunya ada alasan-alasan, sebab-sebab yang diterima di dalam syariat. Ya, mungkin dari segi bacaan, mungkin tak mengerti fikih, jamaahnya tahu ustaz ini tidak ngerti fikih, ya, atau imamnya ini tidak paham fikih, tidak ngerti fikih. Itu alasan yang diterima, Pak. Kemudian makmum jamaah tadi benci dengannya, tidak suka dia jadi imam, atau dia pergi sholat tempat lain. Nah, itu tidak masalah tuh, Pak. Ya, jangan salahkan dia. Kau masjid kau ada, apa kau sholat sana? Sinilah sama aku sholat. Nah, ya. Imam baca tak betul, mufarokah rugilah, Pak. Rugilah. Nah, kalau di waktu itu terjadi hal-hal yang mengharuskan untuk mufarokoh, yang tidak masalah, Pak, tidak rugi. Tapi kalau setiap 5 waktu Pak mufarokoh sama dia, baik cari masjid lain lagi, ya kan? Yang bacaannya bagus, imamnya sudah diseleksi, kemudian mengerti fikih, ya, menjaga muruah, menjaga marwah diri. Balik tidak pakai celana Hawaii aja dia di rumah tuh, Pak. Ya. Kalau imam balik dia pakai celana Hawaii ini pada rumah, nampak sama jamaah, itu imam kita tuh. Iya, pakai celana Hawaii aja. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada muruah. Nah, itu Bapak Ibu. Alasan-alasan seperti itu diterima itu, Pak. Ya. Enggak diterima salatnya. Enggak diterima salatnya. Pada riwayat hadis yang lain dikatakan, tidak juga Allah terima salatnya. Suatu imam ya mengimami suatu kaum padahal makmumnya itu dalam keadaan benci kepadanya. Nah, itu. Warrajulu la ya'tis salata illa dibara. Yang kedua, yang tidak Allah terima salatnya itu, ya, yang tidak melaksanakan salat kecuali dengan mengundur-undurkannya hingga terluput waktunya. Warrajulu la ya'tis salah, seseorang yang tidak mendatangi salat itu, maksudnya seperti itu, illa kecuali dibara, ya, kecuali dengan mengundur-undur waktunya hingga terluputlah waktunya. Nah, itu dibara. Warrajulun i'tabada muharrara ay ja'alahu abda. Yang ketiga, seseorang yang suka menyuruh-nyuruh orang lain, suka memperbudak orang lain, padahal seorang itu bukan budak. Oh, itu salatnya tidak diterima juga itu, Ibu yang dimuliakan Allah. Maka jangan seenak-enak kita nyuruh-nyuruh orang, Ibu, ya. Tidak siapa kita. Nah, siapa kita itu? Kita suruh-suruh. Siapa kita? Tidak boleh itu. Ya, memperbudak orang yang merdeka, ya, tidak boleh. Nah, ini kata siapa itu? Ya, bukan kata Nabi SAW, ya. Daripada Ibnu Umar, ya, daripada Ibnu Umar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Warawa, dan telah meriwayatkan Az-Zahabi oleh Imam Az-Zahabi, annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza shallal 'abdu as-salata", apabila seseorang hamba itu mengerjakan salat, fi awalil waktu, pada awal-awal waktu, ya, sa'udat ilas samai walaha nurun hatta tantahi ilal arsh, maka solatnya itu akan naik, Bapak Ibu, dan solatnya itu walaha nur, bercahaya, hatta tantahi ilal arsh,
sampailah salat tadi mencapai kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salat yang dikerjakan di awal waktu. Bercahaya naiknya Bapak Ibu, terang menerang, bersinar dia naik. Ya. Kemudian fatastaghfiru li sahibiha. Salatnya itu tadi meminta istighfar kepada Allah, meminta pengampunan dosa kepada Allah ya untuk yang mengerjakan salat tersebut. Nah, ini keutamaan salat awal waktu ya. Nah, sampai kapan beristighfar salat itu? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Salat yang dikerjakan di awal waktu itu, Pak. Naik bercahaya meminta istighfar kepada Allah untuk yang melakukan salat tersebut. Ya, sampai hari kiamat Bapak Ibu. Ya. Baik. Wa taqulu, dan salat itu pun berkata. Wa taqulu lahu, salat itu berkata kepadanya, hafizakallah. Mudah-mudahan Allah menjagamu kama hafiztani, sebagaimana engkau menjagaku. Itu salat tuh bisa ngomong tuh Bapak Ibu. Salat tuh. Ya. Tapi salat yang ada hakikat itu ya. Itu keutamaannya. Bercahaya meminta istighfar kepada Allah dan mendoakan. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga engkau sebagaimana engkau menjagaku di awal waktu. Itu ya. Wa idza shallal 'abdu salata, dan apabila seorang hamba itu melakukan salat, melaksanakan salat fi ghairi waqtiha, yaitu di luar waktunya. Fi ghairi waqtiha di sini di luar waktunya, ya. Nah, sa'udat itu sebenarnya qada lagi itu Bapak Ibu namanya. Kalau udah keluar waktunya qada namanya itu. Ya, walaupun waktu yang dekat qada. Yang lama-lama Pak Ustaz namanya apa? Qada juga. Jadi qada ini ada yang baru-baru, ada yang lama-lama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini qada ini. Terlewat waktu baru dia salat. Nah, tapi beda kalau dalam keuzuran itu beda, Pak. Pak subuh terbangun jam 7, jam 8 ya kan. Nah, memang enggak sadar tadi tuh. Waktu azan itu memang enggak kedengaran. Ini azan dengar tapi bentar lagi lah. Itu ya itu masuk melalaikan tuh. Ya. Itu melalaikan tuh. Ya, dan anggap remeh nama itu. Ya, dengar kalau sadar dengar Pak bangun langsung. Jangan nanti, tuh. Terbangun jam 7, jam 8, tapi tidak sadar tadinya, tidak dengar suara azan, suara mengaji pun tidak terdengar. Maka di waktu Bapak terbangun itu ingat Bapak belum sholat, itulah waktu sholat Bapak, Pak. Itulah waktu sholat Bapak. Itu apa namanya, tunai apa qadha tuh? Qadha itu udah lewat waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan hadis tadi ini. Wa idza shallal 'abdu salata, dan apabila seorang hamba itu mengerjakan salat fi ghairi waqtiha, di luar waktunya, sa'udat ila samai wa 'alaiha dhulmatun, maka salatnya itu naik juga Pak ke langit. Naik salatnya ke langit, ya. Wa 'alaiha dhulmatun, tetapi gelap Pak, gelap, zulmah, gelap, ya. Fa idzan tahat ila sama, apabila sampai kepada langit, tulaffu kama yulaffu thawbul khaliqu wa yudrabu biha wajhu sahibiha. Salat yang dikerjakan di luar waktu ini Pak, ya, dihundur-hundur sehingga terluput waktunya, maka naik salat itu ke langit ya dalam keadaan gelap, zulmah, dalam keadaan gelap. Kemudian sampai di langit, tulafu, salat itu dilipat-lipat sebagaimana kain buruk, pakaian itu dilipat-lipat, kemudian wa yudrabu biha wajhu sahibiha, dilemparkan ke muka orangnya itu. Ini salat kau. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ndak uzur-uzur betul ndak usahlah Bapak Ibu ya. Bukan dalam keadaan safar jangan. Ya. Kalau dalam pengajian ndak masalah Bapak Ibu. Ya, dalam pengajian, dalam majelis ilmu nih ya. Biasanya yang sering telat tuh maghrib ke isya. Nah, kalau masalah isra jamaah ndak terlalu mempermasalahkan. Subuh sampai isra sampai duha pun ndak apa-apa Bu ya. Nah, sampai zuhur jangan Pak Ustaz. Nah, yang banyak tuh maghrib menjelang isya Bapak Ibu. Jadi terlewat lah. Masjid-masjid lain dah azan nih. Ustaz ini masih juga ceramah. Ini masuk enggak sahurnya Pak Ustaz? Masuk enggak mengundur-ngundurkan waktu, melalaikan waktu? Termasuk enggak ini? Enggak. Tapi tengok dulu yang disampaikan Ustaz tuh apa ilmunya, bidang ilmunya apa. Kalau yang fardu ain enggak apa-apa Pak. Boleh telat salat enggak apa-apa. Yang fardu ain. Yang mana fardu ain Bapak Ibu? Kalau bidang ilmu yang disampaikannya itu yang fardu ain sifatnya akidah, fikih, tasawuf, boleh. Enggak masalah. Apalagi fikih tentang sholat pula tuh, syarat sah, apa segala macamnya. Itu enggak apa-apa Pak. Sampai di penghujung waktu pun enggak apa-apa. Jangan sampai keluar waktu pula, ya.
Tidak masalah, karena mau belajar tentang sholat. Macam mana mau sholat, tidak ngerti sholat? Tidak diterima amal ibadah, tidak ada ilmu itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tengok, ya, apa yang disampaikan Ustadz itu. Kalau cuma melawak-lawak aja itu tidak apa-apa. Itu mesti dikasih tahu ke Pak Ustadznya. Tapi dengan adab, dekat sama dia, berdiri dekat samping dia. Ustadz, waktu udah lewat. Bisikkan dia. Nah, itu. Jangan dikode-kode dari jauh, itu tidak ada adab tuh. Nah, saya teringat pula nih, saya pernah emosi pula. Yang saya sampaikan fikih. Saya banyak fikih, saya ngajar Pak masjid-masjid itu banyak fikih saya. Yang saya sampaikan itu fikih, syarat sah salat pula itu. Azan baru nih, tak sampai 5 menit lewat. Ya katanya Pak Bu, Ustaz. Ya Bu. Saya bilang, siapa tuh pengurus? Tapi tidak saya sebutkan lah masjid mana, siapa orangnya. Buat itibar pelajarannya, katanya. Ustaz. Suruhnya saya tengok jam. Dengar orang azan ya, saya dengar orang azan. Itu tidak ada adab. Wala tusiranna, jangan kalian berisyarat-isyarat dengan isyarat apapun di hadapan guru itu. Di dalam kitab At-Tibyan itu. Belajar ilmu, belajar adab. Yang belajar ilmu aja tidak ada adab. Kalah sama iblis kita kalau punya ilmu aja tidak ada adab tuh. Hebatlah iblis lagi. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi habis sholat saya kasih tahu baik-baik, Pak. Besok kalau lewat waktunya, ya, di dalam masalah ini ulama sepakat kalau yang disampaikan seorang muallim guru itu adalah ilmu yang bersifat fardu ain, apalagi fikih, itu tidak masalah. Sampai di penghujung waktu salat pun tidak masalah. Karena yang kita kaji ini syarat sah salat loh, Pak. Itu. Jadi kalau memang mau diakhiri, disudahi majelisnya, Bapak dekat sama saya, kasih tahu saya, bisikkan aja waktu udah sampai, gitu. Gitu Pak. Ya. Untung tidak marah dia Bapak Ibu. Kalau marah dia tidak datang saya gitu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya. Adab ini penting, Pak. Wa akhraja Abu Syekh Ani bin Umar, dan telah dikeluarkan daripada Abu Syekh Ani bin Umar, daripada Ibnu Umar, tentang mengenai keutamaan salat di awal waktu ini, Bapak Ibu. Fadlul waqtil awwali, keutamaan, fadilah waktu yang pertama. Salat di awal waktu maksudnya. Alal akhiri, dibanding di penghujung waktu. Kafadlil akhirati ala dunya, seperti keutamaan dunia dengan akhirat, Bapak Ibu. Mana yang baik Bapak Ibu? Akhirat lah, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, baik. Wa Tirmidzi, dan akhraj Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Al-waqtul awwalu minas salah. Ridwanullah wal waqtul akhiru afullah. Waktu yang pertama, yakni salat di awal waktu itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salat di penghujung waktu adalah sekedar kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabarani, dan dikeluarkan daripada Imam At-Tabarani an Ummi Farwah, daripada Ummi Farwah. Ahabbul a'mal, ya, amal yang paling dicintai ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ta'jilus shalah, menyegerakan waktu salat. Menyegerakan salat di awal waktu, di awali waktiha. Ini Bapak Ibu, di riwayat yang lain dikatakan, ya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha. Pada sebagian riwayat dikatakan as-salatu li waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Itu. Ya, ini dikatakan yang datang ini salatnya suka telat terus ini Bapak Ibu. Dia bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, Rasulullah itu beda-beda. Ayul amalil afdal? Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah engkau di waktu engkau sedang sehat, dan di waktu engkau sedang pelit, sedang cinta-cintanya dengan hartamu. Sedekahlah di waktu itu besar, afdal pahalanya.
rupanya kawan ini sedekahnya pas sakit aja Bapak Ibu. Ya. Nah, dia sedekahnya pas sakit aja. Nah, itu. Dan sangat pelit dengan hartanya untuk disedekahkan. Maka Rasulullah katakan tuh, Rasulullah tahu tuh Bapak Ibu, nampak sama Rasulullah. Kalau kita bertanya pada Rasulullah, ini andai kata Bapak Ibu, beda-beda semua jawab Rasulullah. Nah, datang pula satu orang, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Oh, rupanya kurang memperhatikan orang tuanya. Dia kurang memperhatikan orang tuanya. Maka Rasulullah itu luar biasa. Itu yang sebenar-benar murabbi, sebenar-benar mursyid itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Tahu dia kebutuhan muridnya itu. Hajat muridnya itu tahu dia. Nah, kira-kira kalau Pak Ustaz Maulana nampak enggak tuh? Enggak nampak Bapak Ibu. Enggak nampak ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya waruya dan diriwayatkan an Aqil bin Abi Talib, dari Aqil bin Abi Talib, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku pernah berjalan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba ada seekor unta Bapak Ibu, ya, yang sedang berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, unta berkata, unta ngomong Bapak Ibu. Percaya enggak Bapak Ibu? Hadis ini percaya enggak? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu, saya Ustaz ya. Jangan ragu-ragu, iya tidak murtad Bapak Ibu. Main-main ya. Nah, Bapak Ibu, banyak riwayat-riwayat hadis sahih mengatakan binatang nih, hewannya Bapak Ibu ngomong sama Rasulullah. Pohon batu-batuan tuh menghormati Rasulullah semua ya Bapak Ibu. Rasulullah salat Bapak Ibu, pohon tuh berjalan Bapak Ibu, menutupi Rasulullah. Ya, berjalan pohon tuh datang dekat Rasulullah untuk menutupi Rasulullah dari pandangan orang banyak. Itu luar biasa Rasulullah. Ya, datanglah unta tadi dekat Rasulullah. Setibanya di Rasulullah, waqala ya Rasulullah, al-aman, al-aman. Ya Allah, ya Rasulullah, keamanan ya Rasulullah, keamanan. Tolong saya Rasulullah, tolong, itu maksudnya. Ya. Falam yalbats hatta jaa khalfahu arabiyyun, dan tak lama kemudian datanglah seorang Arab pedalaman Bapak Ibu. Tuan punya unta. Ya. Wa ma'ahu saifun maslul, di tangannya ada pedang yang terhunus ini. Ya, entah mau diapakannya untanya Bapak Ibu. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Madza turidu min hadzal miskin?" Apa yang kau inginkan dari seekor unta ini? Maka orang Arab tadi berkata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ishtaraituhu bitamanin katsir. Aku beli dengan mahal ini ya Rasulullah. Mahal ya aku beli ini ya Rasulullah. Walaysa huwa yuti'uni, ya. Walaysa huwa yuti'uni, tetapi dia tak mau mengikuti perintahku ya Rasulullah. Tak mau dia taat kepadaku. Fa uridu an adbahahu, aku mau sembelih saja dia ya Rasulullah. Wa antafi'a bilahmiha, aku jual dagingnya, lebih bermanfaat nampaknya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil jamal, Rasulullah berkata kepada unta. Rasulullah ngomong dengan unta Bapak Ibu, ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lima tu'sihi, kenapa kau membangkang dengannya ya kepada tuanmu? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lastu u'sihi, aku bukan membangkang kepadanya li anni lastu aqdiru 'alal amal. Ya, karena aku tak kuat bekerja, bukan karena itu ya Rasulullah. Walakin u'sihi, namun aku membangkang kepadanya li annal qabilata allati ana fiha, karena bahwasanya di mana satu kabilah perkampungan yang aku tinggal di situ bersamanya, yanamuna an salatul isya'il akhirah, mereka tidur tapi tak mengerjakan salat isya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, onta ngomong Bapak Ibu. Ini kalau hewan ternak kita bisa ngomong kayak ini kacau tuh. Ya, ngadu dia ke Pak Imam, ngadu dia ke RT RW. Tolonglah tua, ya, tuanku ndak sholat tuh, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Falau ahadaka ay yusalli al-isya al-akhirah ahadtuka an la usiyahu ma dumtu hayya. Kalau kau mau ya Rasulullah mengambil perjanjian dengannya bahwasanya jangan lagi dia meninggalkan sholat, dan sekampung itu jangan lagi meninggalkan sholat,
Aku berjanji kepadamu ya Rasulullah, la u'siyahu ma dumtu hayya. Aku tidak akan membangkang kepadanya lagi seumur-umur hidupku. Nah, ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa onta sebegitu takutnya? Dilanjutkan lagi dalam hadisnya Bapak Ibu. Fa inni akhafu an yanzila alaihim adzabun. Aku takut ketika azab murka Allah itu diturunkan ke atas mereka, fa'akuna fihim. Maka aku takut celaka juga ya Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, onta aja ada pikir nih Bapak Ibu. Satu kampung tak solat ada pikir onta Bapak Ibu, risau dia. Kita anak bini tak solat, tak tutup aurat, tak risau. Lebih parah pada onta kita tuh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih Bapak Ibu ya. Nah, baik. Ya Allah ya Rabb ya. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengambil perjanjian, membuat perjanjian kepada orang Arab Badawi tadi. Al-ahda 'alal a'rabi an la yatruka shalah, bahwasanya jangan lagi meninggalkan salat ya. Maka wasallama ilaihil jamal, Rasulullah mengembalikan unta itu kepada pemiliknya tadi. Faraja ila ahlihi, dan dia kembali kepada ahli keluarganya. Itu hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iblis itu membangkang tatkala dia diperintahkan sujud kepada Adam. Ya, bukan sujud kepada Allah. Ya. Adapun sujud kepada Allah, iblis semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita Bapak Ibu, kalau disuruh sujud menyembah Allah tak mau, membangkang, tak mau sholat, lebih parah kita pada iblis lagi Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah katakan, "Fa'budni", sembah aku, "wa aqimis salata li dzikri", dirikan salat untuk mengingatku. Kita membangkang. Lebih parah kita pada iblis. Iblis itu membangkang waktu Allah perintahkan sujud kepada Adam. Adapun sujud kepada Allah dia tak pernah membangkang Bapak Ibu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua ya anak cucu keturunan yang menjaga salat Bapak Ibu. Nah, ini. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan dapat kita jadikan i'tibar dan pelajaran. Kita sampaikan kepada yang lain sebagai peringatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.